Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa Universitas Asia dari jurusan PJJ Informatika. Saya akan mempresentasikan Industri 4.0 dan Society 5.0, membangun masa depan teknologi dan masyarakat. Oke, kita akan membahas dua konsep yang revolusioner yang diciptakan oleh manusia yang mengubah cara kita hidup dan bekerja, yaitu Industri 4.0 dan Society 5.0. Tujuan saya mempresentasikan topik ini yaitu untuk memahami konsep dan implikasi dari kedua fenomena ini, serta bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk masa depan yang berkembang sangat pesat dan setiap waktunya. Apa itu Industri 4.0? Industri 4.0 adalah transformasi industri melalui integrasi teknologi digital seperti IoT, AI, dan Big Data. Bayangkan jika sebuah pabrik, bisa itu pabrik mobil atau pabrik smartphone, yang mungkin 75% hingga 80% produksinya dilakukan oleh robot. Jadi sekarang tenaga manusia pada pabrik yang sebagian besarnya dapat diotomatisasikan itu sangat sedikit ya. Jadi kebanyakan sekarang sudah memakai robot untuk pekerjaannya yang berulang. Sejarah dan perkembangan Industri 4.0. Revolusi industri pertama dimulai dengan mekanisasi, kedua dengan listrik, ketiga dengan komputerisasi, dan kini kita memasuki era keempat dengan digitalisasi penuh. Bisa dilihat ilustrasi di samping ini. Pada revolusi industri pertama itu menggunakan uap, masih mekanik, lalu pada tahap kedua itu sudah mulai elektrik ya, diperkenalkan. Lalu ketiga sudah mulai komputerisasi, jadi data-data sudah mulai digital tahap 1 ya. Belum sepenuhnya, hanya baru sebagian saja. Lalu pada Industri 4.0 itu sudah sepenuhnya atau sebagian besar sudah dihandle pada sistem digital. Nah, apa dampak dari Industri 4.0 ini pada bisnis dan ekonomi? Tentu saja ini sangat menguntungkan ya, karena dari segi waktu ini akan sangat efisien dan lebih fleksibel, responsif terhadap kebutuhan pasar. Seperti perusahaan manufaktur dapat mengurangi downtime dan meningkatkan kualitas produk melalui otomatisasi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Pada pabrik-pabrik sudah banyak menggunakan robot, jadi efisiensi waktunya lebih tinggi. Kalau untuk manusia kan mungkin hanya terbatas pada jam kerja, 8 jam kerja. Jika robot bisa lebih lama daripada itu, atau bahkan 24 jam untuk operasinya. Lalu apa itu Society 5.0? Setelah membahas revolusi industri 4.0, kita masuk ke Society 5.0. Society 5.0 itu adalah konsep yang diperkenalkan pertama kali di Jepang ya, di mana teknologi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan manusia dengan menggunakan teknologi canggih. Seperti pada
kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, supaya manusia itu dapat lebih sejahtera, didukung dengan teknologi-teknologi yang canggih. Oke, apakah kita sudah mencapai Society 5.0? Menurut saya baru pada tahap awalan, dan mungkin sudah 50% kita sepenuhnya mencapai Society 5.0, karena di era sekarang ini terutama ada perkembangan AI yang sangat cepat membantu pekerjaan kita dari segi pendidikan, lalu ada kesehatan. Sekarang soal-soal atau problem-problem pada sektor-sektor tersebut sudah dengan mudah diatasi dengan bantuan AI. Contohnya smart cities yang dapat mengurangi kemacetan dan polusi melalui pengelolaan data yang cerdas. Ini untuk smart cities mungkin belum terlalu banyak digunakan pada kota-kota di dunia, tetapi ada beberapa yang sudah menerapkannya seperti pada China ya. Perbandingan Industri 4.0 dan Society 5.0. Industri 4.0 lebih berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui teknologi, sedangkan Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat dari perkembangan teknologi. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Jadi perbandingannya, kalau Industri 4.0 itu lebih berfokus kepada bisnis atau industri ya, sedangkan Society 5.0 itu lebih kepada kesejahteraan kehidupan manusianya. Tantangan menuju Society 5.0. Meski banyak manfaat, tapi ada tantangan seperti keamanan cyber, privasi, dan kesiapan masyarakat. Terbukti di perkembangan yang semakin canggih ini, pada beberapa waktu lalu di Indonesia terjadi serangan cyber yang menyerang PDN atau Pusat Data Nasional, dan di situ fatalnya terdapat data-data beberapa lembaga pemerintahan. Jadi hasil dari serangan tersebut menyebabkan beberapa infrastruktur umum lumpuh karena datanya tidak ada backup juga. Nah, itu mungkin yang perlu diperbaiki pada sistem-sistem digital yang vital mungkin di lembaga pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan yang besar. Dan juga kesiapan masyarakat, mungkin beberapa masyarakat juga ada yang belum siap pada perkembangan yang pesat ini. Jadi perkembangan ini seperti dua sisi mata pisau. Kalau dimanfaatkan dengan baik, maka manfaatnya akan sangat besar juga. Tapi kalau hanya diambil sisi buruknya saja, maka juga akan menghancurkan pribadi masyarakat tersebut. Manfaat Society 5.0 bagi masyarakat. Society 5.0 dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah sosial seperti akses kesehatan, pendidikan, dan teknologi canggih ini bisa membuat hidup lebih nyaman dan efisien. Mungkin sekarang kita sudah mengalaminya, seperti kita dapat menggunakan smartwatch untuk berolahraga, kita dapat memantau data dari detak jantung kita, kalori yang terbakar, itu mungkin salah satu contohnya. Dan pada bidang kesehatan, para dokter-dokter mungkin
dapat dengan mudah dibantu dengan AI untuk menganalisis penyakit-penyakit baru, dan mungkin seperti jika ada virus-virus baru, teknologi AI akan membantu membuat vaksin dengan cara menjalankan formula-formula tertentu ya. Oke, untuk studi kasus di Jepang, Society 5.0 telah diterapkan dalam berbagai sektor seperti transportasi, kesehatan, dan kota pintar. Hasilnya peningkatan kualitas hidup dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Bisa kita lihat sekarang ini memang Jepang sudah menjadi negara maju karena memang masyarakatnya yang disiplin dan menggunakan teknologi sekarang ini secara baik, sehingga dampaknya masyarakat hidup pada era yang lebih maju daripada negara-negara lain, dan kesejahteraan masyarakat di sana juga cukup tinggi. Oke, masa depan industri 4.0 dan society 5.0. Kedua konsep ini akan terus berkembang dan saling melengkapi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Kita semua memiliki peran untuk memainkan dalam bentuk masa depan ini. Mungkin para masyarakat dengan teknologi yang sekarang ini, terutama saat ini yang sedang tren adalah perkembangan AI, ada beberapa pekerjaan yang siap digantikan oleh AI atau mungkin sudah digantikan oleh AI, seperti customer service atau pekerjaan berulang pada pabrik untuk otomatisasi. Itu kita jangan menjadikan itu sebagai sebagai hal yang negatif, karena itu merupakan hal yang positif. Justru teknologi tersebut membantu kehidupan masyarakat lebih efisien. Kita harus dapat memanfaatkan teknologi yang berkembang sekarang untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita, dan nantinya akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang dapat dipelajari oleh kita, dan kita perlu persiapkan dari sekarang sehingga kita nanti tidak kaget dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.